Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bengkel Pengusaha. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai pengusaha ini apa yang difokuskan dalam kita menjalankan usaha kita sebetulnya. Hari ini ada Coach Bambang di sini, ya sudah di coach juga di Bengkel Pengusaha. Dan ada guru kita juga berdua, yaitu Kang Lukman. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Coach Bambang, dengan Kiai Haji Lukman. Apa sih sebetulnya nih pengusaha nih? Kadang-kadang di zaman sekarang ini banyak namanya pengusaha itu kalau dibilang salah fokus. Mereka lebih fokus di luar. Contoh, mereka lebih fokus pada ekonomi suatu negara atau ekonomi apa gitu. Dia fokus dengan, kadang-kadang mereka para pengusaha ini lebih fokus dengan pesaingnya dibandingin dengan, atau lebih fokus dengan apalah yang ada di luar situ, Coach. Jadinya sebenarnya apa sih pengusaha itu sebetulnya sebaiknya itu fokusnya di mana nih, Coach Bambang sebetulnya? Karena terus terang kebanyakan pengusaha itu lebih mementingkan dia melihat di luar sebetulnya. Dia kayak butuh modal, saya nggak punya karena usaha saya bangkrut, usaha saya kurang maju karena saya nggak punya modal. Terus yang kedua, karyawan yang susah diatur katanya kan gitu ya, disiplin ya kan, leadershipnya mungkin, jadi kayaknya banyak menyalahkan orang gitu di luar gitu. Nah, kita sebagai kiat-kiatnya, Coach, sebagai pengusaha ini apa nih, Coach, sebetulnya yang perlu ditingkatkan gitu loh, Coach? Pertama-tama saya sapa dulu pada para sahabat entrepreneur, bahwa apa yang tadi pertanyaan yang Coach Andi lontarkan itu sangat bagus sekali. Jadi kita sebagai pengusaha terkadang kita telah salah fokus. Jadi fokus di sini sebenarnya ada dua, yaitu fokus eksternal dan fokus internal. Tetapi kebanyakan para pengusaha mereka cenderung fokusnya kepada fokus eksternal yang tadi disebutkan sama Coach Andi. Kenapa ini ekonomi buruk? Yes. Kemudian menyalahkan pemerintah, terus karena tidak punya modal dan lain sebagainya. Itu yang umum. Begitu pengusaha itu mengalami sebuah kemunduran dalam bisnisnya ataupun dia pengen berkembang, itu susah. Jadi selalu fokusnya ke eksternal. Padahal mereka lupa bahwa fokus yang paling baik itu adalah sebenarnya kepada dirinya sendiri. Seperti tadi, masalah modal, masalah pemerintahan, masalah yang tadi dibilangin yang eksternal itu betul, itu adalah sumber daya. Kita sebutkan itu adalah sumber daya. Oke. Kita lupa fokus internal itu adalah kita lupa bahwa ada sebuah sumber daya yang sangat luar biasa, yaitu adalah sumber daya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yes. Mungkin saya sedikit ungkap di sini buat para pemirsa, sedikit bertanya, Coach, bahwa kalau seandainya saya dari Cirebon nih, Coach, Yes. dari Cirebon mau ke Jakarta, kemudian saya pakai sepeda, Yes. atau Coach Andi pakai, atau para pemirsa pakai mobil. Oke. Kira-kira cepat mana nyampenya ke Jakarta? Ya cepat saya, Coach, karena Cepat saya pakai mobil. Oh iya, kenapa? Karena mobil itu lebih canggih dari sepeda. Oke, lebih canggih. Oke. Dia punya mesin, dia ya, oke. pokoknya semuanya lebih canggih. Lebih Oke. canggih, betul. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya saya pakai mobil, Ya. kemudian Coach Andi sendiri pakai pesawat, Yes. kira-kira cepetan mana sampainya? Ya cepetan saya naik pesawat, Pak. Oke, kenapa? Karena lebih canggih lagi dari Karena daripada pesawat mobil. lebih canggih daripada Ya, mobil. betul. Oke. Untuk membuat pesawat, Coach, Yes. itu kurang lebih komponennya.
Jadi dari komponen yang kecil disatukan itu 2 juta komponen. 2 juta komponen. Kurang lebih, more or less. Yes. Jadi komponen, kemudian dari sayapnya itu mereka kumpulin disatukan dari yang bagian kecil. Jadi Komponen, sayapnya, ya. kemudian dari komponen itu mungkin jadi bagian pilotnya dan semuanya, rodanya semuanya ya. Itu. Kalau untuk menciptakan mobil itu kurang lebih ya. Yes. 200.000 Sekitar lah. ya 200 ribuan lah. Ya. Kalau sepeda Ya, mungkin dikit kurang lagi, lebih ratusan. ratusan. Yes. Oke, artinya bahwa pesawat itu lebih canggih daripada mobil dan sepeda. Sepeda. Oke, dan dia juga bisa terbang, betul? Kecepatannya juga lebih Kecepatannya tinggi. juga lebih Ya. tinggi karena Ya. lebih canggih, betul ya? Betul. Betul ya pemirsa ya. Jadi saya katakan di sini kenapa mereka lebih canggih. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, seandainya saya pakai mobil, nah, kemudian para pemirsa ini pakai pesawat, kira-kira cepetan mana? Cepetan Pesawat. tapi ada syarat Syarat. mengendarai masing-masing. Ya. Saya pakai mobil, Ya. nah, para pemirsa, para sahabat entrepreneur sejati nih pakai pesawat, tetapi ada syaratnya mengendarai Ya. masing-masing. Jadi Kira-kira nyetir sendiri gitu. nyetir ya? sendiri. Ya, oke. Kira-kira cepetan mana, coach? Ya cepetan yang naik mobil. Iya, kenapa? Karena kalau saya suruh bawa pesawat, saya belum bisa bawa pesawatnya. Nah, artinya Anda belum tahu Ilmunya. Betul. Betul. Betul ya? Betul. Setuju ya? Setuju. Oke, berarti seandainya, yuk pertanyaan yang berikutnya. Saya pakai sepeda, Yes. betul? Betul. Dari Airport Cirebon. Nah, Coach Andi atau para pemirsa pakai pesawat. Syaratnya juga tetap mengendarai masing-masing. Cepetan mana? cepetan naik sepeda. Naik Sepeda. Bayangkan pesawat yang demikian canggihnya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, Iya. niscaya itu tidak akan berarti apapun. Betul. Oke, Oke. pertanyaan berikutnya, kira-kira pesawat sama manusia canggih mana? Canggih manusia. Canggih manusia. Betul. Manusia itu otak aja, dia jaringannya itu miliaran Iya. jaringan di situ, selnya. Yes. Bahkan menurut para ahli, seandainya gen kita, Iya. Iya. neuron itu dituliskan, ya, Ya. itu dituliskan yang DNA itu, DNA-nya ya. hurufnya di print itu jauhnya dari bumi ke bulan, balik lagi ke bumi, balik lagi ke bulan, itu lebih dari 4 kali. Jadi betapa dahsyatnya manusia tuh. Pertanyaannya, kalau tidak tahu ilmunya, artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala Yes. itu juga tidak akan berarti apapun. Nah, Oke, jadi pertanyaannya sebetulnya kita ini sudah dikasih yang powerful ya sama Allah ya, manusia ini ya. betul. Makanya Tergantung kitanya nih bisa mengendalikan, belajar nggak dari apa yang sudah diberikan sama Allah gitu ya. betul. Ya. Nah, makanya di sini bahwa manusia itu dikasih otak, Yes. pikiran, Betul. kemudian juga dikasih sebuah emosi, Hmm. dan ketiganya dikasih yang namanya hati. Ya. Nah, bagaimana cara mengelola seperti itu? Cara pengelolaan, kalau dia tahu mengelola itu, maka niscaya dia bagaikan raksasa yang terbangun dari tidurnya. Maka guncanglah dunia, itu coach. Ya. Jadi saya sebutin tadi, mereka yang sumber daya yang tadi sebutin sama Betul. pertanyaan dari coach itu bagus sekali. Ini juga buat para sahabat entrepreneur, mereka banyak fokus kepada eksternal. Jadi dia fokus karena tidak punya uang. Kemudian Karyawannya nggak bagus, oh ini ya. pemerintahannya, oh ini apapun itu eksternal. Mereka lupa kepada sumber daya yang mereka miliki, bahwa sumber daya tentang komitmen, Yes. tentang kejujuran, tentang disiplin, Yes. tentang Integritas. integritas, Ya. kreativitas. Begitu Anda memaksimalkan semua sumber daya yang Allah berikan, Ya. pikirannya kita terus learning, terus belajar, otak kita yang dikasih ilmu untuk simpel saja. Kalau Anda tidak tahu, Anda bisa belajar dari apapun itu. Kalau Anda pengen belajar tentang keuangan, tentunya Anda belajar tentang finansial. Betul. Kalau Anda pengen pengelolaan tata kelola, bagaimana untuk mengelola perusahaan, laporan rugi laba apa, itu Anda belajar tentang accounting. Ya. Kalau Anda mau belajar tentang mesin apa, Anda belajar ke teknik. Betul ya? Betul. Tetapi mereka semua itu
tidak didapatkan, mereka itu baru wawasan tentang otak, tetapi ada sebuah ternyata mengatur sebuah emosional yang tadi saya sebutkan tadi tentang kedisiplinan, tentang komitmen, integritas. Nah, itu semua begitu Anda kelola sumber daya yang Allah berikan tadi. Coba bayangkan kalau coach punya komitmen yang tinggi, punya disiplin, punya pantang menyerah sebagai kita entrepreneur. Kemudian kita punya kreativitas yang sangat luar biasa, maka niscaya sumber daya yang di luar tadi tentu akan kita dapatkan semuanya, karena sejarah telah membuktikan orang-orang yang sukses mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai sumber daya yang di luar tadi. Begitu mereka fokus, mereka kelola sumber daya yang diberikan sama Allah yang saya sebutkan tadi, maka dengan sendirinya sumber daya yang di luar itu akan mereka dapatkan. Mungkin itu aja, Coach. Oke. Jadi sebetulnya sumber daya yang di luar itu adalah kita bisa dapatkan jika kita fokus kepada internal kita. Dalam let's say dalam perkataannya adalah kita harus positif ya, Coach, berarti ya. Betul. Karena balik lagi, karena otak kita sebenarnya banyak mungkin yang para pemirsa juga masih bingung di mana cara kerja otak dan pikiran ini. Nah, nanti kita akan kasih ke Kang Lukman nih cara mengkonekkan antara otak kita dan emosional dan kolbulah hati gitu ya. Gimana nih cara mengkonekkan? Mungkin Kang Lukman bisa menjelaskan nih. Tadi kita banyak nih pengusaha di luar sana nih, dia fokus tuh karena mengeluh gitu ya. Karena dia fokus internal mengeluh, aduh ada kejadian kayak virus corona lah, apalah. Jadi mereka tidak mau bergerak karena mereka pikir sumber daya itu ada yang di luar. Padahal Allah tuh ngasih ke dalam. Nah, gimana nih Kang caranya kita mengkonekkan antara kita dikasih Allah tuh luar biasa. Kita dikasih akal, pikiran, kita punya hati, punya emosi juga. Dalam kalau Al-Quran tuh nafsu lah Kang. Nah, ngelola ini 3 hal ini gimana caranya Kang mengelola untuk seorang pengusaha nih Kang? Ya. Terima kasih Mas Andi, Mas Bambang. Jadi pertama saya akan coba analogi di mic yang saya pegang ini. Mic ini kalau seandainya saya kasihkan sama anak yang usianya 6 bulan, kira-kira akan dimanfaatkan untuk apa? Boleh jadi mic ini akan dilempar, akan ditendang-tendang, boleh jadi juga akan digigit. Kenapa? Karena mungkin bagi konsep berpikir anak 6 bulan ini belum bisa dimaknai, belum bisa dikenali bahwa ini adalah mic. Selagi belum bisa mengenali, maka tidak akan pernah bisa mendayagunakannya secara optimal. Nah, jadi seorang pengusaha kalau ingin maju, kata kuncinya adalah kenali dulu. Kenali dulu ya Kang ya? Kenali dulu. Nah, siapakah yang harus dikenali? Saya ingin belajar dari runtutan proses kehidupan manusia. Manusia itu tercipta oleh Allah, dia proses penyemaiannya sebelum lahir di muka bumi ini itu berada di dalam perut yang suasananya gelap gulita dan dia berada di dalam. Ketika di usia 9 bulan baru di launching lahirlah ke muka bumi, dia melihat banyak cahaya. Tantangan ketika di dalam dengan tantangan ketika di luar berbeda. Tantangan ketika di dalam ya adalah tantangan kegelapan. Asupan nutrisinya akan sangat bergantung bagaimana ibunya mengkonsumsi. Betul. Nah, tantangan di luar, potensi dia untuk bisa mendapatkan asupan akan jauh lebih banyak, tetapi tantangannya juga akan jauh lebih banyak. Nah, kalau melihat runtutan proses manusia sebetulnya mutlak kalau kita ingin mengenali, mendayagunakan potensi dan kemampuan yang kita miliki, kata kuncinya adalah belajarlah mengenali. Maka di Al-Quran ada salah satu ayat yang tegas yang memberikan spirit agar kita mau melihat diri kita. Jadi mengenali diri kita dulu ya. Wa fi anfusikum. Dan di dalam diri kamu sekalian, afala tubsirun, seakan-akan Al-Quran menyindir kita. Bahwa selama ini kadang kita selalu mata kita terbelalak keluar, terbelalak ke orang lain, tetapi kadang kita sendiri abai melihatnya.
Kenapa itu menjadi penting? Karena tanpa kita mengenali diri, maka kita tidak akan tahu di mana posisi kuat kita, di mana potensi kuat kita, sekaligus di mana kelemahan kita, dan di mana hambatan dan tantangan kita. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengenali diri, ketika dikompetisikan keluar, ya pasti kita akan kalah kelabakan. Betul. Saya analoginya tadi Kang Bambang. Kita ketika di jalan raya pengen ikut balapan dengan kendaraan yang ada di sebelah, nggak pernah lihat diri bahwa kendaraan yang saya kendarai itu adalah sepeda, sementara pengen balapannya dengan motor. Iya. Ya logikanya ya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa Menang. menyaingi. Kenapa? Karena kita nggak pernah sadar bahwa kita sedang menaiki sepeda. Iya. Nah, jadi kalau kita ingin memenangkan kompetisi mutlak, harus kenali terlebih dahulu kekuatan kitanya di mana. Ada di mana kekuatan Ada di mana kita, kekuatan gitu ya. kitanya, Betul. potensi kita kuatnya ada di mana. Nah, dari situ kita tahu akan mengupgrade mananya yang harus diupgrade. Caranya untuk tahu mengupgrade, Yeah. caranya juga harus melihat keluar. Makanya di ayat yang lain ada fa'tabiru ya ulil absar, bahwa apa yang kita lihat itulah haruslah menjadi satu inspirasi, satu pelajaran, satu Yeah. spirit yang membangkitkan kita mau memperbaiki, mau mengupgrade menjadi lebih baik. Yeah. Nah, selagi-lagi sebetulnya kita oleh Allah dikasih anugerah yang luar biasa. Iya. Yang jelas pertama, selagi orang itu mendayagunakan sensori inputnya secara maksimal, karena orang itu asupannya harus masuk melalui sensori input. Ya. Sensori input manusia itu pendengaran, penglihatan, dan insting. Nah, ketika sensori input itu didayagunakan dan oleh kita tidak diblokir, Iya. maka sebetulnya kita akan kaya tentang masukan hazanah-hazanah, saran-saran yang menyertai kita. Betul. Tetapi tidak banyak orang, Mas, Iya. yang mau sensori inputnya didayagunakan secara optimal. Buktinya dari mana? Kalau kita mempelajari ada orang gagal atau ada orang bangkrut, itu pasti ada faktor sensori inputnya yang diblokir. Betul. Boleh jadi dari pendengarannya, boleh jadi dari penglihatannya. Penglihatannya. Contoh, mungkin sebelum melangkah ada yang ngasih saran, awas hati-hati. Iya. Kadang rasanya kamu ngerti apa bisnis. Iya. Betul. Saya udah puluhan tahun berbisnis. Iya. Berarti Di- sensori sensorinya, input kita ya, diblokir. diblokir berarti itu. Makanya di situ Al-Quran menyindir keras terhadap orang-orang yang punya penglihatan tetapi tidak mau mendayagunakan penglihatannya, yang punya pendengaran tetapi tidak mau mendayagunakan pendengarannya, Pendengarannya. dan itulah potensi orang bisanya terjerembab. Iya. Nah, bagaimanakah kita mau mendayagunakan akal pikir kita? Pertama, bahwa kita sebagai manusia itu anugerah termahalnya adalah pikiran, karena itu menjadi pembeda kita dengan makhluk yang lain. Oh, Jadi iya. kalau kita tidak mau mendayagunakan daya pikir kita, sebetulnya kita boleh jadi sama dengan makhluk yang lain. Nah, justru kesempurnaan kita sebagai manusia adalah ketika kita mau mengoptimalkan daya alat pikir kita. Nah, pikiran kita itu bergantung asupannya. Ya. Makanya saya kalau boleh menganalogi, pikiran kita itu kayak wadah, kayak tempat, kayak kira-kira termos lah. Termos, ya. Kalau oleh kita dikucurinya air putih, Oke. maka termos itu ketika dituangin ke gelas, ya yang keluar air putih. Putih, ya. Kalau dituanginya air teh, Iya. apa kalau dimasukin ke termos itu air teh, nah termos ketika nuangin ke apa gelas, Ya, air teh akan keluarnya. teh lagi. Ya, jadi. Ketika juga termos itu oleh kita diisi kopi, maka termos itu ketika kita tuangin ke gelas, keluarnya kopi pula. Itulah pikiran kita. Jadi pikiran kita itu bergantung asupan kita. Kalau asupan kita memantik orang agar senantiasa punya konstruk negatif, maka kita akan terbawa pada frame yang negatif. Maka sebisa mungkin pikiran kita itu dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Dan Al-Quran memberikan saran yang luar biasa. Ya. Kata di salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dzann. Jadi mendekat saja nggak boleh. Nggak boleh ya, Kang? Mendekat saja Nggak boleh. Harus sebisa mungkin Menjauh. Ya. Kenapa? Karena pasti akan tertular. Nah, Jadi ketika kita mendekat, pikiran negatif, ketika kita mendekat sesuatu yang negatif, itu sama kayak kira-kira sama kayak gunung meletus. terus.
Jadi kalau kita mendekati gunung meletus, maka kita pasti akan terkena imbas Ya, lahar laharnya, dari debunya dari- gitu iya. ya. Makanya sarannya jangan mendekat. Harus menjauh Harus ya, menjauh. jauh. Karena kalau mendekat pasti kita akan kena. Nah, jadi makanya hal-hal yang menjadikan kita berpikir negatif Ya. sebisa mungkin diprotek. Diprotek, Diprotek. ya. Diprotek gitu ya. Nah, Kang. diprotek. Karena dari situlah nanti kita senantiasa terbangun oleh pikiran-pikiran yang positif. Nah, ketika orang bisa membangun pikiran positif, itu sebetulnya kita sudah memiliki resource yang sangat luar biasa dalam menjalankan roda bisnis. Iya. Kenapa? Kalau kita selama ini menjustifikasi kegagalan bisnis kita karena orang lain, itu karena ada asupan informasi yang disematkan dalam pikiran kita tentang negatif kepada orang lain. Iya. Nah, Makanya kita akan cari justifikasi, akan cari pembenaran bahwa kegagalan itu bukan kita. Lagi-lagi, cara terindah itu kalau kita ingin menjadi pengusaha hebat, Ya. salah satunya adalah kenali dulu siapakah kita. Nah, ini menjadi penting. Saya akan melihat satu pola pertandingan yang ada yang menjadikan juara dunia. Iya. Iya. Kita mungkin pernah dengar beberapa nama yang dia hidupnya bisa menggapai sebagai juara dunia. Ya. Katakanlah ada pemain bola namanya Cristiano Ronaldo. Iya. Cristiano Ronaldo itu dia hebat ketika main bola. Tetapi seandainya Cristiano Ronaldo suruh main bulu tangkis, Belum tentu. saya jamin belum tentu akan jadi piala dunia. Iya. Nah, saya akan lihat lagi Mike Tyson. Mike Tyson adalah dia petinju dunia. Iya. Dia diletakkannya sebagai petinju. Tetapi ketika Mike Tyson adunya bukan tinju, Iya. tetapi justru bola, maka Mike Tyson belum tentu akan menjadi pemain bola yang dunia. ada. Ya. Nah, itu artinya apa? Jadi kalau kita mengenali di mana potensi kuat kita, ya itulah yang harus kita suguhkan. Kan. Mas. Ya. Jangan kita menyuguhkan potensi yang kita lemah. Karena itulah yang tidak akan bisa menghantarkan kita menjadi hebat. Jadi, siapakah pengusaha yang akan menemukan hebatnya? Pertama adalah pengusaha yang mengenali di mana potensi kuatnya dia, dan dia letakkan tepat sesuai dengan potensi kuatnya itu. Iya. Jadi, kalau Mike Tyson dia akan kuat dari tinjunya, maka dia beradunya tinju. Cristiano Ronaldo akan menjadi hebat ketika bertandingnya bola. Benar, betul. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo mengenali kekuatannya ada di kakinya. Ya. Maka ajang pertandingan yang hebatnya adalah di sepak bola. Ya. Jadi siapakah yang akan menemukan sukses? Menurut saya dua hal. Ya. Pertama, ketika dia mengenali potensi kuatnya. Yang kedua, potensi kuat itu dia letakkan sesuai proporsi. Ya. Nah, salah satu hal yang menjadikan orang untuk terus berpikir optimis itu harus ada energi yang disupport dari dalam. Itu namanya energi hati atau kecerdasan hati. Ya. Karena orang kalau hatinya resah itu tidak mungkin akan bisa berpikir jernih. Betul. Jadi Betul. maka titik tumbuh orang sebetulnya letaknya di sini. Ini. Maka sebisa mungkin berbisnis itu berbisnis dengan hati. Hati. Wah, seperti Rasul gitu ya. Orang yang membangun bisnisnya dengan hati Ya. selalu saja akan menampilkan satu energi yang luar biasa Biasa. dahsyat. Ya. Karena kalau munculnya energinya dari sini, energi ketenangannya muncul dari hati, maka akan mengalir ke pikiran. Nah, pikiran yang dialiri energi ketenangan dari hati, maka juga akan mencerminkan pikiran-pikiran yang tenang. Pikiran-pikiran yang tenang itulah yang akan bisa melahirkan ide-ide cerdas. Ya. Nah, karena hatinya tenang, dari pikiran yang muncul ide cerdas, maka akan muncul juga namanya optimisme. Ya. Jadi, siapakah orang yang akan berbisnis hebat? Orang yang mendaya gunakan kecerdasannya. Kecerdasan hatinya, kecerdasan pikirannya, dan kecerdasan emosinya. Nah, memang ini bukan perkara mudah, tetapi sesuatu apapun itu sebetulnya diberikan kemudahan oleh Allah. Karena sebetulnya kita oleh Allah selalu dikasih fasilitas kemudahan. Yes. Nah, kemudahan itu akan betul-betul mudah asal syaratnya kita mau berlatih. Orang yang asalnya tidak pernah bisa main bola, tetapi dia memiliki kemauan untuk bisa main bola dan dia barengi dengan berlatih, maka tidak
tidak menutup kemungkinan akan menghantarkan dia menjadi pemain bola dunia. Betul. Jadi sebetulnya siapakah orang yang merasa sulit? Orang yang merasa sulit itu orang yang kemauannya lemah sekaligus berlatihnya lemah. Ya. Jadi siapakah orang yang punya kemampuan itu? Orang yang kemauannya tinggi sekaligus berlatih tinggi.